Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat kelas 5C? Hari ini kita bertemu lagi pada materi tema 5 subtema 2 pembelajaran 3 dan 4. Silakan disimak videonya, dipahami, dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Kegiatan ekonomi berdasarkan kenampakan alam di sekitar. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dengan kenampakan alam yang berbeda-beda. Perbedaan kenampakan alam tersebut menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat juga berbeda sesuai dengan potensi alamnya. Jadi, kenampakan alam mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. Sebagai contoh, di daerah Kalimantan, masyarakat memanfaatkan kenampakan alam berupa sungai-sungai besar sebagai pusat ekonomi. Pasar terapung yang ada di Banjarmasin tidak hanya menjadi pusat perdagangan masyarakat, namun juga telah dikembangkan menjadi pusat pariwisata di Kalimantan. Baik penjual maupun pembeli di pasar terapung tersebut harus menggunakan perahu klotok untuk dapat melakukan proses jual beli. Uniknya, sistem barter masih berlaku di pasar tersebut. Misalnya, menukar hasil perkebunan dengan ikan atau sayur. Keunikan-keunikan itu tidak hanya menarik minat wisatawan lokal, namun juga wisatawan dari mancanegara. Kegiatan ekonomi akan menyesuaikan kondisi alam di sekitarnya, terutama kegiatan ekonomi yang menggunakan bahan baku alam. Kegiatan ekonomi tersebut dilakukan di sekitar sumber bahan baku untuk memudahkan pemenuhan bahan baku. Dengan demikian, biaya produksi dapat dikurangi. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah telah dimulai sejak lama. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya tokoh perjuangan atau pahlawan Indonesia yang berjuang melawan penjajah. Mulanya, perlawanan bangsa Indonesia mengalami banyak kegagalan. Hal itu terjadi karena pada saat itu belum adanya persatuan dan kesatuan. Rasa nasionalisme bangsa Indonesia mulai muncul sejak berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908. Semangat itu semakin diperkuat oleh Ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Pada kongres itu, bangsa Indonesia mengakui tanah air satu, bangsa yang satu, dan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Setelah perjuangan yang begitu lama dan pengorbanan yang tidak sedikit, akhirnya bangsa Indonesia pun memproklamasikan kemerdekaannya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta atau yang sekarang Jalan Proklamasi nomor 1. Proklamasi kemerdekaan perlu dilakukan untuk mengumumkan kedaulatan bangsa kepada dunia. Proklamasi kemerdekaan berhasil dibacakan atas kerjasama berbagai pihak. Para pemuda dan masyarakat Indonesia mempersiapkan proklamasi kemerdekaan
dengan semangat persatuan dan kesatuan. Isi proklamasi merupakan hasil diskusi Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo. Soekarno kemudian menuliskan naskah proklamasi, sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Soebardjo menyumbangkan ide secara lisan. Setelah naskah selesai dibuat, Soekarno meminta Sayuti Melik mengetik naskah tersebut dengan ditemani B.M. Diah. Penyusunan naskah proklamasi tersebut dilakukan di rumah Laksamana Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang bersimpati dengan perjuangan bangsa Indonesia. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah proklamasi kemerdekaan, dilakukan pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Latif Hendraningrat dan Suhud Sastrokusumo. Bendera merah putih tersebut dijahit oleh Ibu Padmawati. Saat pengibaran bendera, seluruh masyarakat yang hadir menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemerdekaan merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia bersatu untuk meraihnya. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan diterapkan pada peristiwa proklamasi dalam bentuk kerjasama seluruh bangsa Indonesia mempersiapkan proklamasi. Ada yang menjahit bendera merah putih, menyiapkan bambu sebagai tiang bendera, menjaga keamanan selama proklamasi dibacakan, hingga menyebarkan naskah proklamasi ke seluruh penjuru Indonesia. Apabila bangsa Indonesia tidak bersatu, maka pembacaan proklamasi kemerdekaan tidak dapat terlaksana dengan lancar. Semangat persatuan dan kesatuan yang telah ditunjukkan oleh para pejuang kita ini hendaknya terus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenampakan alam dan kenampakan buatan. Indonesia memiliki ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau memiliki kenampakan alam yang beragam. Kenampakan alam antara lain berupa pegunungan, gunung, sungai, laut, perbukitan, dan selat. Indonesia juga memiliki kenampakan buatan. Kenampakan buatan adalah kenampakan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Contohnya waduk atau bendungan yang dibangun sebagai penampungan air, kebun binatang sebagai tempat konservasi hewan, dan pemukiman sebagai tempat tinggal manusia. Masyarakat memanfaatkan kenampakan alam dan buatan dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang ekonomi. Pada kenampakan alam berupa laut, manusia memanfaatkan hasil laut untuk dijual, misalnya ikan, kerang, ataupun rumput laut. Kenampakan alam perkebunan dimanfaatkan untuk memperoleh bahan pangan.
Kenampakan buatan, misalnya berupa pelabuhan, dimanfaatkan sebagai tempat perhentian kapal laut yang membawa barang dari dalam dan luar negeri. Persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam. Indonesia terdiri atas ribuan pulau. Pulau-pulau tersebut menjadi sebuah kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap pulau dapat memiliki sumber daya alam yang berbeda dengan pulau lain. Setiap wilayah pun dapat menghasilkan sumber daya yang beragam. Misalnya, wilayah di dekat laut menghasilkan garam dan sumber daya laut. Sedangkan wilayah dataran tinggi menghasilkan hasil perkebunan seperti teh. Sumber daya alam di seluruh Indonesia tersebut harus dikelola dengan semangat persatuan dan kesatuan. Apabila setiap masyarakat dapat bersatu dalam mengelola sumber daya alam mereka, kesejahteraan bersama dapat tercapai. Salah satu wujud persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam adalah kerjasama. Dua pulau yang memiliki perbedaan sumber daya alam dapat bekerja sama untuk memenuhi sumber daya alam yang dibutuhkan. Misalnya, Pulau Madura memiliki sumber daya garam yang melimpah. Sumber daya alam berupa garam tersebut diperlukan oleh masyarakat di berbagai pulau. Salah satunya Pulau Kalimantan. Jadi, penduduk Pulau Kalimantan dapat bekerja sama dengan petani garam di Pulau Madura untuk memenuhi kebutuhan garam mereka. Untuk tugasnya, silakan kalian jawab pertanyaan 1-4 di buku tugas kalian. Selamat mengerjakan. Sekian materi hari ini, sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.